Polemik makan bergizi gratis, warganet bandingkan cara Anies Baswedan belajar dari profesor. Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah, saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau melibatkan ke sana. Itu salah satu contoh, sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu, karena Presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, pondok pesantren, ibu hamil untuk menyelenggarkan, dan beliau sudah anggarkan sejumlah 71 triliun itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau sudah betul-betul loh luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ngambil dari mana tadi? Zakat apa? Wah, itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami. Ya. Mungkin usulannya bagus, tetapi kita kan di DPR harus mengkaji. Karena ada kadang-kadang orang zakat, misalnya saya mau memberikan zakat, saya memberikan khusus untuk si A. Ini si zakat saya untuk si A berangkat umroh misalnya, karena kita lihat dia rajin ibadah tetapi tidak mampu. Kan tidak mungkin peruntukan itu kita serahkan terus diambil untuk makan bergizi gratis. Jadi memang kita harus lihat-lihat juga. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong, kami punya negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang, Jepang sudah mulai ikut ya support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas. Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Ya, artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi. Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang memang mustahik yang perlu dibantu oleh Basnas. Selama ini kita salurkan juga itu, dari tanpa melihat ada makan bergizi gratis atau dengan acara apa, selama ini juga kita sasarannya untuk itu. Bahkan selalu kami sampaikan, siapa saja yang tidak bisa makan, datang ke Basnas, di mana saja pasti ada. Nah, saya mendukung ini karena selama ini pemerintah dari tahun ke tahun di dalam menyediakan makanan tambahan. Tapi dengan adanya dapur ini, ahli gizinya dapur beserta manajemennya, dia bisa masak sendiri, mempunyai resep sendiri, dimasak secara higienis, terdistribusi ke semua kelompok sasaran yang tidak jauh dari lokasi dapur, sehingga jaminan ke mutu makanan dan kesehatan makanan itu bisa terjaga dengan baik. Nah, saya kira ini terobosan baru dan ini membutuhkan resources infrastruktur yang anggarannya sangat besar. Sehingga saya berharap secara bertahap pemerintah bisa melakukan persiapan ini dengan sebaik-baiknya. Sebanyak 40 siswa SD Negeri Dukuh 3, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis, Kamis, 16 Januari 2025. Para siswa keracunan setelah memakan ayam yang dimarinasi. Akibatnya siswa mengalami mual dan muntah. Siswa yang keracunan langsung mendapat penanganan di puskesmas terdekat. Saat ini kondisi siswa sudah membaik dan tidak ada yang dirujuk ke rumah sakit. Menu yang bermasalah langsung ditarik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
dan sampel makanan sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Kejadian ini tentunya menjadi evaluasi penting dalam program makan bergizi gratis. Dari kemarin pertama kali dikasih tahu ada makan gratis itu dampaknya besar Mbak, soalnya biasanya habis sekian, kemarin sama sekali seperempat pun nggak ada. Maaf ya, kemarin cuma 25 mangkok. Biasanya berapa Bu? Ya paling banyak ya, satu hari ini saya bantu 5 kilo mie itu loh, kurang. Berapa porsi Bu? Kalau berapa porsinya jadi 50 mangkok lah, jadi 70 bisa jadi, dilihat dari banyak kecilnya anak-anak beli gitu kadang-kadang. Satu mangkok berapa Bu harganya? 5.000. Kemarin anak-anak ya, tak tanya, saya kan paling deket dengan anak-anak. Kok nggak 6 buri sih? Gitu saya. Apa Bu mau dapat gratisan? Ate mangan 6 buri gitu. Ngapain bayar kalau ada yang gratis? Warung-warung ini juga mereka mendapatkan customer permanen yang akan terus bolak-balik ke warungnya. Insya Allah mereka juga menyadari bahwa yang datang ini adalah mereka-mereka yang membutuhkan. Karena itu pesan saya kepada para pengelola warung, restoran yang ikut program ini, sambut mereka yang datang dengan kupon sebagai customer premium. Hormati mereka bukan sebagai orang yang membutuhkan, tapi dibalik ini adalah orang yang akan membukakan sumur pahala Anda. Karena itu hormati dia, sayangi dia, perlakukan sebagai customer premium, bukan sebagai mereka yang datang untuk karena kebutuhan. DKI Jakarta. Kala itu program Anies Baswedan tersebut menyasar sebagian anak SD, PAUD, dan SLB di sekitar 450 sekolah di Jakarta. Sayangnya, program tersebut sempat terhenti karena pandemi COVID-19, meskipun Anies berusaha untuk melanjutkan lagi pada 2022. Walau begitu, kini program Anies Baswedan tersebut telah berhenti. Saat ditelusuri, pemberian makan gratis versi Anies Baswedan tersebut dihargai sekitar Rp10.890 per anak dan dikelola oleh komite sekolah. Menu makanan tersebut juga telah dipantau oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut beberapa sumber, program makan siang gratis versi Anies Baswedan tersebut berbeda dengan Prabowo Subianto karena tidak memotong anggaran pendidikan. Bahkan program makan siang gratis versi Prabowo tersebut melanjutkan program Anies Baswedan di Jakarta. Jadi Anies Baswedan sudah melakukannya pada tahun 2019. Bedanya adalah dalam pelaksanaannya tidak perlu memotong anggaran pendidikan dan tidak perlu memotong anggaran bansos dan anggaran kesehatan, namun bisa dilaksanakan oleh Anies Baswedan. Sedangkan program makan bergizi gratis versi Prabowo memotong hampir 10% dari anggaran total pendidikan nasional pada tahun 2025 atau sekitar 71 triliun rupiah. Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 Anies Baswedan pernah membuat program penyediaan makanan tambahan untuk anak sekolah PMTAS. Sesuai namanya, program tersebut dilaksanakan untuk memberi makan gratis yang dapat memenuhi pencukupan gizi anak. Sontak, PMTAS dibandingkan dengan program makan bergizi gratis MBG yang kini dijalankan di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Namun, program MBG yang resmi diberlakukan pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025 tersebut menuai kritik keras dari warganet di media sosial. Pasalnya, warganet menilai jika menu makanan yang disajikan untuk anak-anak dalam program MBG tidak layak. Perbandingan antar program pemberian makan gratis tersebut dicuitkan oleh warganet dengan akun @omi_Siregar yang mengunggah video lawas ketika Anies Baswedan terlihat memberikan sambutan di depan anak-anak sekolah. "Anak-anak, sekarang kalau pagi ada sarapan ya? Enak nggak sarapannya?" tanya Anies Baswedan. Para murid dalam video tersebut kompak menjawab, "Enak," kepada Anies Baswedan. "Enak, anak-anak semua harus sehat. Nomor 1, sehat. Nomor 2, sehat. Nomor 3, sehat. Kalau sehat, insya Allah kegiatan belajarnya bisa berjalan dengan baik."
Jadi, anak-anak semua program sarapannya disiapkan. Yang nyiapin sarapannya siapa? Ibu. Seperti ibu menyiapkan sarapan di rumah, kita beri tepuk tangan untuk ibu-ibu kita. Nanti bilang terima kasih sama ibu ya, tambah Anies Baswedan. Lebih lanjut, Anies Baswedan kemudian memberikan pesan singkat kepada para murid untuk rajin belajar dan menghargai guru maupun orang tua. Anak-anak, saya cuma mau pesan singkat, belajar yang rajin, taat sama orang tua, taat sama guru, jangan lupa berdoa, imbu Anies Baswedan dalam rekaman video tersebut. Melihat dua program yang dinilai hampir sama, sejumlah warganet meminta agar penanggung jawab untuk program MBG belajar dari cara Anies Baswedan mengelola PMTAS. Belajar dari Profesor, komentar @syaf **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 makanannya kalah, programnya juga jiplak, tambah @wata **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 * Itu program PMTAS yang mulai dilakukan sejak 2010 dan ada anggaran dari APBN, jadi nggak ada itu versi-versian, timpal @mch **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 *